Oke, hukum yang pertama adalah hukum kekekalan energi. Hukum ini dikenal dengan yang mengatakan bahwa energi itu kekal, energi itu abadi. Energy cannot be created nor can be destroyed. Energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dihancurkan. Energi itu abadi. Jadi hukum itu mengatakan energi abadi. Tapi energi itu berubah bentuk dan selalu berubah bentuk. Bapak dan ibu lagi berubah bentuk nggak sekarang? Berubah. Sekarang, detik ini. Kok masih cantik? Berubah bentuk. Betul. Setiap detik berubah bentuk. Sel-sel rambut saudara berubah, sel-sel tubuh saudara berubah, kulit saudara berubah. Cuma kita nggak sadar. Coba lihat foto studio 20 tahun yang lalu. Berbeda nggak dengan sekarang? Berbeda. Jadi kalau sekarang saya mundur sedikit lah, umur 5 tahun, tubuh saya pasti berbeda. Ketika sekarang saya berumur 50 tahun, kotring 4 tahun, tubuh saya berbeda dengan umur 5 tahun, right? Energinya hilang tidak? Energinya ada. Tidak hilang, bentuknya berbeda. Ketika saya berumur 100 tahun, berbeda nggak bentuk saya? Pasti berbeda. Energinya sama. Saya pengen umur panjang, tapi 100 sudah cukup lah. 100 tahun, 101 saya mati. Energinya hilang nggak? Energy cannot be created, cannot be destroyed. Bentuknya berubah nggak? Jadi apa? Jadi kompos bentuk ini. Energinya hilang nggak? Energinya bisa punya bentuk baru nggak? Bisa, right? Benar, setuju nggak itu? Benar. Sekarang saya umur 5 tahun atau 50 tahun, bentuk saya ini. Sekarang saya mundur, umur 10 tahun, beda nggak saya bentuknya? Beda ya? Saya umur 1 bulan, beda nggak? Lucu, ada bayi jenggotnya. Waktu saya 3 bulan dalam kandungan ibu saya berbeda tidak? Energinya sama nggak sama saya yang tadi 50 tahun? Waktu saya jadi dibuahi oleh sperma dan sel telur, energinya sama nggak sama saya yang tadi? Oke, sebelum saya dibuahi, 100 tahun sebelum saya dilahirkan, ada nggak saya? Bentuknya apa? Energi bisa bentuknya apa? Bisa jadi meter, bisa tidak kan? Jadi bentuknya bisa spirit, bisa meter juga kan? Right. Ada namanya law of minimum destiny. Kalau meter saya sudah begini, saya tidak mungkin pergi ke frekuensi yang lebih rendah lagi. Saya pasti mau pergi ke lebih tinggi. Jadi kalau saya manusia, saya cari bentuk, pasti akan cari bentuk yang lebih tinggi lagi. Menuju ke spiritual reality. Pasti. Paling nggak sama lah. Jadi kalau dulu saya orang yang jahat sekali, pasti kalau sekarang saya nggak akan mungkin lebih jahat dari yang dulu. Minimum sama. Kalau nggak kesadaran saya ya gitu. Terus, apalagi kalau bunuh diri. Jadi jangan bunuh diri deh. Benar, jangan bunuh diri. Karena harus mengulang lagi. Capek mengulang lagi, bermain lagi. Itulah alasannya mengapa kita pernah mengadakan past life regressions. Jadi bukan sesuatu yang spooky, bukan sesuatu yang mystical. Itu sesuatu yang sangat scientific. Dan itu bukan katanya. Kalau you mau mengalami sendiri, pergilah ke past you and you lihat. Di situ you bisa belajar siapa you sebelumnya. Kebetulan saya menciptakan satu metode. Dengan metode itu saya berikan saudara remote control, saudara bebas bermain, mau kemana aja. Enaknya? Because this is your right. Saya nggak mau menginterview, kamu lihat apa ini, itu urusan saudara. Karena tidak etis kalau saya tanya. Kasih remote viewing, kasih remote control, you go, whatever you want and learn from that. Tidak penting apakah you anak raja, tidak penting apakah you pembunuh, tidak penting apakah you adalah John Kennedy sebelumnya. Ya, yang penting what you can learn from there. What you can learn from there, and then what is your mission now?
Oleh karena itu energi itu berkuasa, bos, Bapak Ibu. Ya, ini hukum yang pertama. Kita nggak bisa mulai ke hukum-hukum yang lain kalau nggak ada ini. Waves yang tadi kita lihat adalah ini. Ya, jadi kalau kita bicara energi, bayangin aja tuh wave mulai dari sekarang. Wave. Dia mematuhi hukum fisika, akibatnya harus ada berbagai implikasi. Betul nggak? You adalah energi, karpet ini adalah energi. So, energi itu dari mana asalnya? Siapa yang bisa tahu? Kalau Madonna bilang material girl till the end of days. Dari mana? Dia udah jawab loh, Madonna. Dari matter. Matter can be an energy can be matter. It's a cycle. Right? Ya, jika energi tidak bisa diciptakan dan dibinasakan, dari mana bahan-bahan itu berasal? Daur ulang, recycling. Jadi kalau you dengan saya hasil recycling, artinya kita pernah satu nggak? So we are brother and sister actually. Hanya formnya aja beda. Kenapa formnya berbeda? Bentuknya seperti ini, ada laki, ada perempuan, ada cakep, ada jelek, ada tinggi, ada pendek. Kita dengan binatang itu energi bukan? Plant itu energi bukan? Dia hasil recycle bukan? Pernah jadi satu dengan kita tidak? Right. Spirit, whatever it is. Let's say yang kita bilang God. Karena spirit itu ada tingkatannya, kirihan. It's an energy, right? Pernah jadi satu gak sama kita, source-nya? So, actually, kita punya karakter itu, gitu. Kita punya consciousness itu, karena asalnya dari sana. Ya. Jadi, kita ini semua didaur dari bahan-bahan sebelumnya. Sebagai konsekuensi, kita ini semua berhubungan. Inilah inti ke law nomor 23 nanti. Law of oneness. Law of kesatuan. Sebenarnya kita ini semua asalnya satu dari energi. Kapan energi ini kita belanjakan? Kapan aja? Bangun tidur, ke WC, buang air besar, buang air kecil, making love, belajar, itu semua buang energi. Artinya saudara sekarang hidup di sini, ibaratnya saudara punya uang, saudara harus investasikan dengan bijaksana. Bernapas pun mengeluarkan energi, berpikir pun mengeluarkan energi. Apapun. Kita membelanjakan energi terus-menerus. Kapan berhentinya pakai energi? Pada waktu kita mati. Saudara, coba pikir. Waktu kita hidup, kita belanjakan energi. Waktu kita mati, kita stop membelanjakan energi, right? Artinya energi ada kaitannya dengan kehidupan atau tidak? Jadi energi itu kaitannya dengan kehidupan. So, investasi yang kita lakukan, jadi ada korelasi antara energi dan hidup. Jadi setiap tindakan kita adalah investasi energi. Setiap tindakan, oleh karena itu investasi hidup. Jadi kalau saudara mau melakukan apa saja, itu investasi hidup. Kalau saudara berkeluh kesah, itu energi bukan? Itu investasi saudara bukan? Kalau saudara investasi dengan keluh kesah, apa yang saudara dapat? That's what you get. Kalau investasi saudara membicarakan global warming, rame-rame setiap saat, apa yang you dapat? Paradoks ya? Paradoks. So, learn about that. Coba dicamkan, memang agak susah untuk diindikan pada awalnya. Hidup itu, kalau ditanya tujuan hidup itu apa? Untuk mencari kebahagiaan. No. Hidup itself adalah bahagia. Hidup itu adalah bahagia. Hidup itu penuh makna. Hidup itu adalah rasa. Hidup itu adalah suara. Jadi hidup itu adalah bahagia sebenarnya. Kenapa kita tidak menginvestasikan kepada kebahagiaan? Do what you want that you are happy. As long as you are happy. Jadi investasikanlah kehidupan saudara dengan baik. Energi saudara. Jadi nggak usah ikut conference global warming. Kita bikin aja klub ketawa, mau nggak? Sudah ada? Well, we join then kalau gitu. Karena itu bikin endorfin. Pasti orang nggak minum ekstasi lagi.